menghidupi hal yang sama. Coba bayangin yang sering jadi berantem tuh kan kalau dua-duanya mau ngambil satu sama lain. Contoh, kan lu udah jadi cowok gua, jajanin gua dong gitu, temenin gua, kan mau ngambil berarti kan. Iya. Akhirnya enak aja, lu dulu dong. Akhirnya dua-duanya saling nuntut gitu. Jadi sebenarnya kalau mau tetap bahagia ya, ketika kita menghidupi diri kita sebagai hadiah bagi orang lain, itu pasti bahagia. Nih sedikit nih. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast Sahabat Seperjalanan. Asik. Bersama kita hari ini dengan saya Frater Indra dan Frater Denny. Iya, yang baru sembuh ya. Iya. Dari DB. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Betul sekali. Kan biasanya romo-romo gitu Biasanya romo-romo. Ini baru pertama kali sih ya. Ini baru pertama kali. Ini spesial banget sih. Spesial banget. Siap. Kita kedatangan tamu dari Mas Vio. Asik, Mas Vio. Iya. Mas Vio, silakan bisa memperkenalkan diri. Misalkan nama panjang, terus tinggal di mana dan lain pekerjaan dan lain sebagainya. Boleh. Jadi thank you ya, senang banget bisa di sini. Kita Asik. kenalan sama-sama ya. Asik. Jadi nama saya Vio. Kalau misalnya di Google tuh cuma satu, Vio Lison Marteo. Itu karena unik tuh namanya tuh kombinasi nama bokap sama nyokap. Oh, gitu. Jadi itu cuma satu dan biasanya kalau Vio Lison Marteo dan YouTube ketemunya video stop nonton bokep. Jadi orang sih bilang, "Woi, video bokep lu mana?" Enggak, video stop nonton bokep. Video stop. Jadi akhirnya orang lihatnya begitu gitu ya. Nah, cuman ya kalau pekerjaan sehari-hari sih saya punya usaha sendiri lah. Saya punya usaha sendiri di bidang furniture. Kemudian udah kawin, istrinya hanya satu. Hanya satu. Katolik kan? Dan pasti Katolik Katolik. dong. Pasti cuma satu gitu ya. Dan anak udah 3. Yang paling kecil kemarin baru lahiran. 3 minggu yang lalu. Wih, mantap. Gitu. Terima kasih. Jadi ya begitulah. Jadi sehari-hari ya kerjaan, usaha, kehidupan perkawinan di keluarga, sama ya paling pelayanan-pelayanan gitulah gitu. Bahagia sebagai orang Katolik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Atau insya Allah atau ini alhamdulillah. Puji Tuhan. Bahagia. Iya, jadi orang Katolik harus bahagia, Pak Rinda. Asik. Iya dong. Oke, Mas. Berarti kegiatan sehari-hari di kerja, punya usaha sendiri. Tapi untuk misalkan untuk di Kekatolikan gitu, di Katolik, Mas Vio tuh aktif apa itu, Mas? Oh, siap. Yang sekarang aktif atau dari tahun 1736 nih? Buset, yang diceritain. 1736. Aduh, lama juga ya. Kalau yang sekarang ya aktifnya sekarang. apa ya? Kalau saya tuh dari dulunya itu di paroki pasti ada aktivitas gitu. Jadi dulu sempat ngurusin macam-macam. Nah, sekarang ini saya jadi ketua lingkungan di paroki gitu. Kan soalnya kalau pandemi gini ada form-form macam-macam gitu ya. Iya. Kayaknya kalau yang udah uzur-uzur ada susah tuh ya. Jadi direkrutnya gitu. Nah, kalau di KAJ, Keuskupan, saya ngurusin Domus Cordis. Oh, Domus Cordis. Domus Cordis itu kan buat komunitas orang muda. Nah, karya-karya itu beberapa, ada salah satunya yang dulu cikal bakal yang Krismapedia kalau pernah dengar. Oh, iya. Nah, itu kan katekese remaja ya. Iya. Dulunya sebelum itu ngurusin Life Teen, itu juga remaja, Life Teen Indonesia. Terus kalau untuk di Katolik lagi paling dulu pernah sih, cuma udah nggak ini sih, kayak di DPGM gitu-gitulah. Jadi maksudnya selama karyanya yang berhubungan sama remaja dan sama kitab suci, ya biasanya disitulah kurang lebih gitu. Remaja dan kitab suci ini menarik sekali sih, Mas. Asik. Menarik sekali ya. Kira-kira bentuk pendampingannya gimana, Mas, dengan perkawinan ini, khususnya untuk orang muda gitu ya? Perkawinan sama orang muda ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong perkawinan, kan ada tahap sebelumnya yang namanya pacaran ya. Iya, betul. Nih, menarik Gimana sekali. para brata? Gimana kehidupan pacarannya, Cie? Enggak ada apa-apa sih ya, Mas. Oh pernah. iya. Enggak pernah ya? Nggak pernah sekali. Aduh. Beneran enggak pernah sih. jadi gini, kalau jadi kita percaya gitu, kalau misalnya di orang muda itu yang paling fail itu gini, ketika dia nggak bisa eksplorasi ya, tahu the beauty of marriage, apalagi Catholic marriage. Nah, akhirnya dia masuk ke kehidupan perkawinan yang biasa-biasa aja. Contoh gini misalnya, kalau kita lagi lapar,
perkawinan itu ibaratnya kayak all you can eat hotel bintang 7. Wih, bintang 7 pusing ya. Bintang 5 lah ya. Bintang 5 tuh wah luar biasa indah, nikmat dan luar biasa banget deh. Cuman karena dia nggak ngerti itu, ya warteg juga jadilah. Gitu. Oh. Nah, itu Jadi nyaman kan? kesalahan mindset gitu Iya, ya. akhirnya Harusnya mindset begitu bintang 5 dia gitu. begitu dia masuk warteg atau restoran pinggir jalan sama dia masuk hotel bintang 5 kan cara dia beroutfit, cara dia mempersiapkan diri kan berbeda ya. Iya, betul. Nah, itulah kuncinya, kurang lebih begitu. Oh, Jadi gitu. kita coba dampingin orang muda itu supaya dia punya perspektif yang benar dan ngerti gue bisa expect apa sih pas nanti gue married gitu. Dan jangan lupa ada satu opsi lagi, kalau menikah di sini sakramen kan perkawinan. Jangan lupa dong kan frater-frater kan memilih untuk menikah dengan anak domba, benar Asik. nggak? Seram benar menikah dengan anak Yoi, domba. Berat ya menikahnya. Iya, menikahnya langsung sama anak domba, selibat kan. Gitu. Mantap bener ya. Oke, berarti pendampingan terhadap anak muda sekaligus jenjang pendampingan sebelum jenjang perkawinannya itu pernah menemui tantangan atau masalah nggak, Mas? Maksudnya ya ketika pendampingan itu ada salah satu pasangan atau ada beberapa pasangan yang mungkin ada halangan gitu dan misalkan dia datang ke Romo tapi juga butuh kan. Kalau Romo kan biasanya kita memberi segi-segi teori gitu. Ya meskipun ada segi praktisnya, tapi kan yang lebih kenal kan tentu yang sudah menikah juga gitu. Nah, Mas Vio pernah ketemu kayak gitu. Ditanya, Mas Vio gimana nih? Saya pengen menikah begini-begini, tapi ada halangan begini-begini. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Jadi ini kasusnya dia udah pacaran dan emang mau nikah ya, Iya, berarti iya, ya. iya. Oke. Jadi waktu itu saya pernah diminta untuk jadi saksi nikah dan yang saya lihat di sini gini, ada halangan tuh gini. Kan kalau menikah tuh kan ada faktornya Mas ya. Totalitas, kebebasan gitu ya tanpa paksaan, terus harus ada aspek kesetiaan, terus terbuka pada kehidupan berbuah gitu ya. Nah, di aspek kebebasannya itu yang saya ngelihat ada masalah gitu. Jadi gini, mau nikah, kenapa mau nikah gitu? Karena ada sebelumnya udah kejadian, misalnya contoh ya, udah hamil duluan pacar gue nih. Aduh. Ini Aduh. kan akan jadi sulit. Tapi itu banyak banyak gitu. Jadi maksudnya udah hamil duluan. Nah, yang menjadi sulit itu gini, memastikan lo emang nikah karena lo pengen menikah sama dia person to person ketika dua orang bersatu, atau gara-gara kadung malu nih. Nah, jadi itu kan Kepepet gitu kalau ya. dia jawab enggak kok, gua emang beneran mau, ya kan susah ya kita. Itu jawaban dewasa lu ya, berarti lu bertanggung jawab sendiri ya. Nah, terus udah gitu tak konsultasi sama Romonya. Mau tugas saya menyampaikan, kalau nggak saya yang dosa mau. Mau intinya saya menemukan hal-hal yang begini dan saya kok rasanya ada concern di area bebasnya ini gitu. Nah, cuman waktu itu saya rada bergumul kan, karena kan saya yang jadi saksi kan gimana gitu kan ya. Nah, pergumulan saya gitu. Nah, cuman akhirnya Romo bilang, ya itu kan yang menikah Katolik dianggap dewasa, jadi dia bisa pertanggungjawabin tuh omongannya dia. Jadi kalau dia bilang dia nggak ada halangan, ya sudah, itu adalah statement dia sebagai orang yang bersedia bertanggung jawab sama kata-kata dia gitu. Ya udah, clear gitu. Oh gitu. Tapi pasangannya sampai sekarang masih lanjut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih lanjut. Anak kedua. Baru aja ntar lagi lahir. Udah stabil berarti lah ya. Anak kedua tuh. Ya, gitu. Kita doakan terus. Kita doakan terus. Ya, kami di sini juga mendoakan ya, Mas. Siap. Iya, gini Mas. Kita kembali ke Domus Cordis ya tadi. Domus Cordis. Oh, Cordis ya. Cordis ya. Iya, tadi kalau Domus Cordis itu apakah ada pendampingan dari Romo gitu? Misalnya kayak apa Romo-romo yang khusus mendampingi kelompok Domus Cordis itu apakah ada? Oh, ada. Jadi gini, salah satu strategi Domus Cordis mendampingi yang soal aspek-aspek menikah gini. Ini kan sebenarnya menikah itu kita nggak bicara cuma sakramen perkawinan ya. Tapi yang kita bicara tuh adalah satu, sebagai single dia menghidupi panggilan tuh gimana sih, gitu kan? Panggilan dia sebagai cowok, panggilan dia sebagai cewek. Terus apakah mereka happy atau enggak? Terus mau hidup kudus atau enggak? Nah, baru kan kita ngomong soal relasinya. Nah, jadi relasi seksualitas itu kita punya dasarnya itu adalah berangkat dari ajaran teologi tubuh.
teologi gitu, tubuh. cie. Ini tempatnya lagi di sarangnya nih kayaknya ya. Yohanes Paulus II. Wih. Promosi nih sekalian ya. Oke. Ya, jadi berangkat dari situ. Nah, jadi kita punya satu karya di Instagram tuh ada namanya TOB Insight gitu, Theology of the Body Insight. Jadi kita pengen campaign bahwa ada loh ajaran gereja Katolik yang sangat praktikal banget untuk melihat relasi, pacaran, panggilan, selibat, kawin lah segala macam itu dalam kacamata iman Katolik yang benar-benar indah gitu. Nah, jadi kita mendampingi dengan itu. Nah, untuk Romo yang mendampingi Domus Cordis itu ada Romo secara moderator secara komunitas, tapi ada Romo yang secara khusus mendampingi Domus Cordis dengan ajaran teologi tubuh ini. Romo Benipang. Romo Benipang. Yes, gitu. Jadi itu nanti kalau misalnya ada isu-isu tertentu atau program tertentu untuk mewartakan ajaran teologi tubuh ini, nah itu kan khusus ya di teologi tubuh itu. Nah, itu biasanya banyak konsultasinya sama Romo Benipang. Itu ada apa rekoleksi khususnya atau retreat khusus untuk bersama Romo Benipang membahas tentang teologi tubuh? Nah, jadi gini, kalau untuk retreat atau rekoleksi itu biasanya kita lebih spesifik untuk ke calon pewarta-pewartanya. Gitu. Jadi pewarta itu kan nggak harus yang ngajarin teori ya, tapi yang mewartakan ajaran praktisnya gimana sih. Nah, jadi biasanya pengayaan itu kayak pendampingan untuk supaya mereka bisa lebih berdaya untuk mewartakan yang relevan lah gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya untuk end usernya nih, umat gitu, kalau mau belajar, nah biasanya kita langsung reach out dengan isu praktisnya langsung, misalnya bahas pacaran, bahas cewek, bahas cowok. Nah, mungkin ada beberapa, kalau dulu sih pas sebelum pandemi ya, kalau kita ngadain satu retreat atau apa, ya itu dampingin. Tapi kalau sekarang online kebanyakan talk sih, talks gitu, yang lebih praktis dan kekinian gitu. Via Zoom gitu ya? Zoom bisa, iya gitu. Nah, terus nih Mas, kan kami berdua ini para frater ini kan sebenarnya masih agak buta gitu ya, buta dalam artian kita nggak mengerti betul tentang hidup perkawinan. Jadi ketika kita mau ngomong tentang hidup perkawinan, kita dibilang lah, emang Anda menjalani, nah gitu kan. Siap. Nah, Mas Vio misalkan kalau boleh lah gitu, kita menggambarkan dengan satu frasa atau satu kata gitu, kehidupan perkawinan itu apa? Gitu. Oke, gampang gini ya. Kehidupan perkawinan tuh sebenarnya juga dijalani oleh seluruh umat Katolik. Kok bisa? Apalagi yang udah komuni pertama. Jadi maksud saya gini. Kalau kita ngelihat Ekaristi dan Komuni Kudus, itulah perkawinan. Dari mana ya nyambungnya ya? Gimana? Bisa gitu. Kok bisa gitu? Nah, ini teori atau praktek? Ya, intinya tuh gini. Perkawinan itu kan sebenarnya esensinya adalah kebersatuan dua pribadi. Kalau sedikit lah teknikal lah ya, biar ada isinya ya. Communio personarum, ya kan, persatuan dua persona, dua pribadi gitu. Nah, bukankah itu yang namanya perkawinan atau kebersatuan itu ketika kalau kita bersatu dengan Bapa di surga, itu juga communio personarum kan. Kalau kita selibat misalnya, frater-frater nih membaktikan diri langsung, itu kan sebenarnya kan yang dicapai adalah kebersatuan bersama Allah di surga kan. Nah, jadi kebersatuan dua pribadi itu. Nah, jadi kenapa Ekaristi atau Komuni Kudus? Karena kan ketika kita menyambut tubuh Kristus, amin, terus yang kita makan tuh hosti itu kan sebenarnya bukan cuma rotinya secara materi ya. Kita percaya disitulah Yesus yang bersatu dengan kita. Ada unsur kebersatuan dua pribadi kan. Nah, makanya setiap kali menyambut Komuni Kudus terjadi persatuan dua pribadi. Ya, makanya dibilang kalau menjadi satu tubuh, bahasa Indonesianya apa sih? Bersatu tubuh apa sih? Bersetubuh lah, apalagi gitu kan. Iya kan? Nggak usah takut. Emang tubuh Kristus, amin, bersetubuh, benar nggak? Menjadi satu tubuh. Nah, tubuhnya ini kan fisikal dan pribadi. Nah, sama. Esensi perkawinan itu kan kalau di Katolik kan ada yang pertama mengucapkan janji ya. Saling menerimakan sakramen perkawinan. Nah, terus itu kan sabda ya. Menjadi dagingnya kapan? Ketika malam pertama bersatu tubuh, bener gak sih? Keren banget sih. Nah, ini ajarannya Yohanes Paulus kedua nih. Nah, satu lagi menarik itu gini. Jadi menjadi satu tubuh kan. Nah, jadi kalau kita melihat dengan kacamata itu ya, makanya gampang gini. Kenapa kita kalau mau terima hosti harus komuni pertama?
Nah gini, kalau mau hubungan suami istri yang bikin satu malam pertama dulu. Oh. Kalau nggak pakai malam pertama tandanya ilegal, bener nggak? Waduh. Woi, Ilegal malah ya. bener nggak? Ilegal Kalau tuh. belum komuni pertama ilegal. Woi, Iya sih, dalam tuh coy. Tapi bener nggak? Berarti, Iya, betul. berarti sebenarnya frater menghidupi hidup yang sama perkawinan, cuma bedanya penghayatannya pasangannya mempelainya Yesus. Kan makanya Alkitab itu dari awal sampai akhir selalu relasinya relasi perkawinan kan, antara Allah dan manusia, benar? Iya, betul sekali. Itu. Jadi sebenarnya nggak ada tuh frater menghidupi, gitu. cuma dengan pribadi yang berbeda, yaitu Yesus. Asik. Gitu. Jadi teman-teman di rumah misalkan pas nonton ini pasti berkobar-kobar gitu di hati ya. Kami berdua juga berkobar-kobar gitu kayak wah, akhirnya kami juga merasakan perkawinan. Iya dong. Oke, gitu. Jadi kalau satu kata ya, ketika teman-teman ingat lagi Ekaristi terus menyambut tubuh Kristus, itu sebenarnya esensi utamanya gitu. Menarik banget sih. Gitu ya. Iya gini. Lanjut ya, kita mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan umat. Gitu. Pertanyaan, gimana sih cara tips and trick? Asik. Tips supaya and trick, tetap pernikahan Katolik tuh gimana sih tipsnya, tips and trick? Supaya maksudnya tetap apa nih? Tetap bahagia Tips atau and trick tetap pernikahan Katolik supaya tetap bahagia, langgeng, gitu. atau misalkan tips and trick pernikahan Katolik sebelum pernikahan itu sendiri, jadi Pas saat pacaran. gitu kan biar melangkah yang punya dasar yang mantap gitu kan. Kalau di atas pasir kan kita nggak kuat gitu. Kalau di atas batu kan kuat. Ini lagi bulan kitab suci nasional. Ya, oke. Maksudnya pacarannya nakal atau nggak nakal gitu? Iya. Makanya gitu aja kok, ya nggak? Jadi gini, kalau kesimpulan ya, ini sebenarnya kalau mau dibahas tuh panjang gitu. Tapi gini, sama kok, pacaran atau pas tidak pacaran atau pas udah menikah itu esensinya satu. Kalau yang saya hidupi sekarang nih sama istri saya gitu ya, esensinya adalah gini. Ketika kalau misalnya kita menghidupinya tuh gampangnya tuh gini. Kalau cinta kan Tuhan adalah cinta ya, God is love, Tuhan adalah kasih. Nah kadang-kadang kita melihat kasih itu sebagai kata benda tuh abstrak, kasih itu apa sih gitu ya. Tapi gue ajak teman-teman lihat kata kasih itu sebagai kata-kata kerja. Saya mau mengasih HP gitu ya. Orientasinya kemana? Ke orang yang bakal dikasih ya. Iya, betul. Lawannya tuh ngambil ya. Gue mau ngambil, gue mau ngerampok, menerima. Oke, pasangannya memberi pasti menerima. Iya. Benar nggak? Menerima itu artinya ada sebuah kesabaran dan keikhlasan untuk menampung atau menunggu ya. Iya, betul. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman paham ini, selesai udah. Artinya gini. Contoh misalnya gini ya. Kalau hadiah itu kan kita memberi hadiah, lawannya menerima hadiah. Kalau misalnya lawannya itu nggak mau dikasih hadiah tapi dia ngambilin barang, namanya nyolong, bener nggak? Benar. Iya. Nah, jadi dalam konteks itu yang idealnya tuh gini. Kalau masing-masing nih ya, cowok dan ceweknya atau pihak A dan pihak B, relasinya itu saling memberi satu sama lain atau saling menjadi hadiah satu sama lain, itu pasti bahagia. Karena Yesus kan menjadi hadiah buat kita ya. Bener gak sih? Dan kita sebagai rasa syukur kita juga menjadikan diri kita hadiah buat Tuhan tuh gimana sih? Jadi kalau saya sama istri saya dari pacaran, dari sebelum pacaran sampai sekarang, itu yang kita hidupin. Jadi saya menganggap istri saya itu sebagai hadiah yang terbaik dari Tuhan buat saya. Itu kan artinya cara gue nge-treat dia itu gimana sih? Masa main-main dikasih sendal Swallow yang 20.000 sama dikasih sendal yang mahal kan beda dong, bener gak? Sama yang kedua, saya melihat diri saya sebagai hadiah yang terbaik dari Tuhan buat dia. Jadi kalau gue hadiah yang terbaik, emang gue main tangan, emang gue nggak ngebantuin dia kalau dia ada masalah kan gitu. Nah sebaliknya dia juga menghidupi hal yang sama. Coba bayangin yang sering jadi berantem tuh kan kalau dua-duanya mau ngambil satu sama lain. Contoh, kan lu udah jadi cowok gue, jajanin gue dong gitu, temenin gue, kan mau ngambil berarti kan? Iya. Akhirnya enak aja, lu dulu dong. Akhirnya dua-duanya saling nuntut gitu. Jadi sebenarnya kalau mau tetap bahagia ya, ketika kita menghidupi diri kita sebagai hadiah bagi orang lain, itu pasti bahagia. Nih sedikit nih, kalau ajaran kalau gitu punya ya. Iya. Kalau mau supaya ada anak bayi nih, yang cowok ngasih apa ke cewek?
ngasih Benih. sperma, Iya, bener nggak? betul. Dan yang cewek ngambil sperma atau nerima sperma? Menerima. Di mana? Di rahim kan? Di rahim. Bener nggak? Iya, Jadi relasi memberi dan nerima itu kan makanya di Efesus 5. Asik. Biblis nih, Biblis. Biblis kan kitab suci yang Iya, remaja. iya, bener. benar. Itu Paulus bilang kan rahasia ini besar, tapi yang kau maksudkan adalah hubungan suami istri itu kayak hubungan Kristus dan gerejanya. Jadi Kristus tuh memberikan kehidupan kan ke kita. Iya, betul. Itu kalau kita menerima, kita selamat, berbuah kehidupan kan. Kalau kita nolak, ya kita jadi nggak nerima, bukan karena Tuhan jahat. Nah, itu ntar kalau mau dihubungin nih kontrasepsi dan pernikahan, nah kayak gitu tuh. Waduh. Kalau kita pakai kontrasepsi tuh kita menolak benih, bener nggak? betul. Akhirnya tidak ada kehidupan. Oh. Terus Wah. caranya gimana dong kalau nggak boleh pakai kontrasepsi? Ya caranya adalah pengendalian diri. Asik. Iya dong. Tarik ulur berarti dong. Tarik ulur apa nih? Tarik mulur atau tarik ulur? Waduh, bahaya. Udah. Kembali ke topik. Kembali ke topik. Itu sesinya lain ya. Aduh, ya. Oke, Mas Vio, Ya. menjalani kehidupan perkawinan berapa tahun? Puji Tuhan ini tahun berapa? Tunggu 2015, 16, 17, tahun 6 jalan ke 7. 6 jalan ke 7. Yes. Ya. Siapapun tahu masih ya satu gimana SD ya. lah, masih Iya. satu SD perkawinan. Satu SD, tapi anak SD juga mengalami ini kan, mengalami dinamika gitu. Ya, Iya, siap, betul siap, sekali. siap. Nah, dinamika 6 tahun inilah saya juga sebagai manusia juga hidup kan pasti ada dinamikanya gitu. Ya. Nah, ada naik turunnya juga. Nah, ada naiknya, ada turunnya. Mengalami hal itu, apa yang Mas Vio lakukan itu bersama istri? Misalkan dia mengalami ketika naik, ketika bahagia, saya ngapain? Tapi ketika saya turun juga, saya ngapain gitu. Oke, sip. Jadi gini, berantem mah pasti ada ya. Iya. Gitu. Maksudnya berantem tuh bukan berarti bacok-bacokan kan enggak. Maksudnya Waduh. iya dong. Nggak Kan 6 kita- tahun kalau gitu. Hati-hati. Kalau yang boleh dibacok tuh cuma satu, babi panggang di talenan. Wah. Kita bacok, kita Enak itu. bagi-bagi, bener nggak? Bisa. Jadi gini, beda pendapat lah, argumen itu biasa ya. Artinya pada saat pacaran, semakin kita mencari kesamaan persepsi, kesamaan nilai-nilai yang kita anut, itu semakin baik ya. Jadi pada saat saya pacaran sama istri, saya udah lihat tuh, buat gue Tuhan penting, buat lu Tuhan gimana. Nah kalau itu kita nggak cari topas pacaran, bisa ribut gede ntar tuh. Oh, Bener nggak? Terus iya. buat gue keluarga penting, buat lu penting nggak? Karena kita bakal berkeluarga, ya kan? Terus buat gue anak-anak harus punya ibu yang full time di rumah. Nah buat lu gimana? Nah jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, tapi kita harus nyocokin dulu nih supaya nanti jangan sampai berantemnya pas sudah nikah. Iya. Nah tapi kan kita nggak ngebahas misalnya preferensi tertentu, artinya ketika kalau terjadi ada perbedaan sudut pandang gitu ya, misalnya ada masalah tertentu, nah kuncinya utama sih kita rendah hati untuk saling berkomunikasi. Rendah hati ya. Rendah hati untuk saling berkomunikasi. Jadi minta maaf tuh bukan berarti gue salah, tapi karena gue melihat hubungan kita jauh lebih berharga daripada soal ego gitu. Jadi rendah hati, berdialog, dan bahkan kadang-kadang nih kalau saya gitu ya, saya misalnya saya lagi capek pulang kerja, terus anak-anak tuh lagi lumayan tantrum gitu ya, wow berantakan, terus saya masih ada kerjaan gitu ya, kesenggol dikit kan rasanya mau meledak gitu ya. Nah tapi setelah itu saya minta sorry, terus dia nanya, oke, jadi lain kali kalau ada situasi yang sama, lu prefernya gue gimana sih cara ngomong sama lu biar lu kagak ngegas. Oh ya lain kali gini. Nah jadi tahu tuh, oh besok-besok gue harus begini gitu. Jadi semakin mengerti pasangan. Iya, Jadi jadi dalam ngerti. dinamika itu pengertian Iya, semakin meningkat gitu. jadi pengen tahu, oh lu preference lu begini ya. Jadi kalau dalam situasi gini, lu bakal ngegas kalau gue begini, tapi lu bakal accept kalau gue kayak gini. Oh, jadi besok-besok gue ngerti nih, gue harus gimana gitu kalau dalam situasi itu. Jadi lewat besok next level gitu, masalahnya beda lagi. Oh, naik level maksudnya beda Naik lagi ya. level. Tapi juga mengerti lagi kan. Mengerti gitu. lagi. Asli. Jadi itu nggak bakal kelar sih, sampai meninggal juga nggak bakal kelar kayak gitu-gitu sih. Jadi ya tingkat toleransi kita rendah hati gitu ya. Iya. Itu sih yang harus dipupuk dari sekarang. Yang saya dengar kadang-kadang kalau makin tua nih ya, itu toleransi itu makin tipis, jadi lebih gampang berantem. Nah mending dari sekarang tuh di spuring balancing dulu nih, sebelum kalau udah karatan gitu loh. Udah susah patah, dikit-dikit gampang udah patah. hancur gitu ya. Iya gitu.
Berarti perlu kerendahan hati ya. Iya, gitu aja. Sama komunikasi ya. Iya. Gitu. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Iya, siap. Kayak udah Pamungkas sih. Pamungkas ya. nih. Untuk siapa gitu kan. Mungkin sarannya dari Mas Vio kepada para pasangan muda gitu loh. Apa yang hendak memasuki bahtera rumah tangga. Mungkin bisa memberikan saran gitu. Oke, jadi gini ya, ceritanya yang buat teman-teman yang nonton yang pacaran serius mau nikah gitu Iya, ya. betul. Oke, sarannya tuh gini. Kadang-kadang nih ya, kalau memutuskan buat menikah, kita nggak sadar ya, kalau menikah tuh dengan cara Katolik sekali selesai, nggak bisa pisah lagi, betul gitu ya. sekali, Itu bukan sebuah opsi. Iya. Kayak kopi sama susu dicampur nggak bisa dipisah lagi, Iya. bener nggak? Bener. Udah ya kopi susu, Udah, gitu. jadi. Nah, jadi sebelum benar-benar say yes di depan altar saling menerima sakramen perkawinan, opsinya tuh tetap ada dua ya. Satu, ente bisa lanjut. Dua, ente bisa mundur. Ya, sering kali karena udah nanggung nih, gue udah investasi waktu lama nih, investasi hati gitu ya. Asik, iya. Hatinya pakai ya hati gitu ya, perasaan gue gini-gini, duit juga pacaran kan pakai duit gitu ya. Nggak rela gue give up itu dengan 5 tahun yang udah gue spend. Padahal inget loh teman-teman, begitu married itu puluhan tahun ke depan loh kalau misalnya nggak ada ini ya, maut menjemput gitu ya. Jadi itu nggak worth it loh kalau dalam 5 tahun itu ternyata sebenarnya teman-teman secara prinsip ada yang kurang serak nih ya. Mendingan jangan buru-buru langsung ya udahlah, udah tanggung, apalagi nih kerja udah kawin nih. Enggak, kawin atau enggak itu sebenarnya kemantapan hati ya, bebas, bukan gara-gara gue udah deadline nih. Gitu karena kan sering gitu ya. Iya. Oh, banyak gue udah ngelihatnya gue nggak serius nih gini, pokoknya gitu-gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika teman-teman harus masuk ke perkawinan tuh harus mantap, dan selama pilihan untuk cabut dari relasi itu adalah sebelum married. Tapi kalau udah married nggak ada lagi pilihan cabut gitu. Artinya ini bukan jodoh gue, enggak. Kalau misalnya siapapun yang udah lu marriedin itu jodoh lu gitu loh. Jadi udah nggak ada opsi buat cabut. Jadi sebenarnya sebelum teman-teman memutuskan untuk say yes, kalau masih ada keraguan-raguan tertentu, kayaknya jangan kayak gini sok-sok gue yakin deh gitu. Jangan. Mendingan dikonfrontasi dulu, diomongin dulu gitu. Nah, tapi yang saya juga mau ngomong tuh gini, bukan berarti mau tahu semuanya dulu tentang pasangan teman-teman baru kemudian menikah. Kalau kayak gitu lo nggak bakal nikah. Kelamaan. Nggak, karena gini, kalau kita mau semuanya pasti, nggak ada lagi space buat Tuhan dan Roh Kudus. Iya, betul. Iya dong. Misterinya di mana ya? Kawin aja sama robot. Iya. Jelas kan pencet ini, Iya, keluarnya ini, jadi nggak ini, bisa gitu ya. Jadi sebenarnya itu kembali ke teman-teman ya, maksudnya tingkat kemantapan teman-teman gitu segala macam. Jadi kalau misalnya masih ada kegelisahan atau keraguan-raguan, ya dibahas dulu. Tapi kalau misalnya mau sampai semuanya jelas juga itu bukan cara yang tepat ya. Kan misteri ya, sakramen misteri gitu ya. Jadi nggak bakal bisa semuanya jelas baru kita mau berani melangkah gitu. Jadi ya gitu aja sih paling tipsnya. Jadi juga berarti jangan menipu diri dengan kenyataan gitu, tapi juga harus berani jelas mengambil keputusan juga ya Mas ya. Jangan menipu diri, tapi yang sering juga jangan mengasihani diri. Aduh, gue udah 5 tahun nih, umur gue nggak bisa balik lagi. Udah 27 mah udah harus kawin gitu kan, banyak kan begitu ya. Betul. Expire date-nya udah makin dekat gitu. Apalagi yang cewek-cewek gitu ya. Iya, jangan gini atau lagi. Jangan apa gini. Siapa yang mau saya nikahi, jangan berubah jadi siapa aja deh. Waduh. Apalagi berubah jadi apa dong? Apa aja deh. Waduh. Bahaya kalau apa aja deh. Waduh. Jadi hati-hati loh. Berbahaya sekali kalau apa itu. Iya. Di mana pertemuan benih itu? Di mana? Di mana? Akhirnya terbuang sia-sia. Terbuang. Tuh sesinya beda lagi tuh ya. Sesinya Relasi satu arah jadi. Itu cukup di sini. Cukup. Oke Mas Vio, terima kasih karena sudah mau datang di tempat ini bersama kami para Frater Polio Jakarta. Terima kasih. Terima kasih banyak atas insight-nya ya. Siap. Kira kami juga merasakan perkawinan. Perkawinan dengan Yesus Kristus. Dan kita semua merasakan perkawinan. Hosti tubuh Kristus itu salah satu bentuk perkawinan gitu. Iya sih. Nah, tapi Mas Vio juga mengalami dua-duanya gitu. Kalau kami satu aja. Satu aja cukup. Satu tapi
Iya, raja terakhirnya Raja langsung terakhir. gitu loh. Oke, gitu. Terima kasih lagi Mas Vio. Oke, makasih juga Mas Denny, Mas Indra, sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan lain kali bisa sharing-sharing lagi lah. Iya, betul. Ngobrol santai aja. Nanti gitu Mas Vio ya. juga bawa teman-temannya ke sini gitu ya. Iya. Oh, siap. Siapa tahu kami juga bisa eksplor lebih lanjut lagi gitu kan bersama teman-teman Domus Cordis gitu kan. Siap, boleh, Iya, boleh. Oke, teman-teman di rumah jangan lupa komen, like, and subscribe. Asik. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan nonton kami ya. Temanya akan selalu indah, Baru, iya. selalu seru, indah dan Siap. pokoknya tidak akan membuat teman-teman tidak puas gitu. Pasti puas. Tetap di sini. Maka nonton tetap podcast Project. Project. Asik. Siap. Thank you. Thank you.